Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yasti Zakia. Di video kali ini kami akan menampilkan hasil tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Tugas kali ini mengenai teknik presentasi ilmiah dengan tema makalah. Sebelum menampilkan hasil dari tugas akhir kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Hidayat Herman, Magister Pendidikan. Baiklah, kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok yang pertama ada Agil Pangestu, yang kedua ada Anita Disra, yang ketiga Dila Puspita, yang keempat Yasti Zakiatul Islami, yang kelima Zikri. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja simak videonya. Happy watching! Baiklah, saya akan menjelaskan poin pertama mengenai pengertian makalah. Pengertian makalah secara umum yaitu karya tulis ilmiah yang membahas suatu topik tertentu dalam lingkup ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah diartikan dalam dua hal. Yang pertama adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum, di suatu persidangan dan sering disusun untuk diterbitkan. Yang kedua, didefinisikan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Jika kita ingin melihat lebih dalam arti makalah, menurut beberapa ahli, maka akan ada semakin banyak definisi. Menurut WJS Purwadarminta, pada tahun 1994 mengartikan makalah sebagai uraian tertulis yang membahas suatu masalah tertentu yang dikemukakan untuk mendapat pembahasan lebih lanjut. Dan menurut Tanjung dan Ardial, juga mengartikan makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan disertai analisis yang logis dan objektif. Menurut Muhammad Barid Nizaruddin Waji, makalah adalah salah satu jenis karya tulis ilmiah yang membahas suatu permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka ataupun kajian lapangan. Makalah disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas tertentu atau tugas akademik maupun tugas non-akademik. Makalah menjadi sarana untuk mendemonstrasikan pemahaman penulis tentang pokok permasalahan teoritis yang dikaji atau kemampuan penulis dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan masalah tertentu. Makalah sebagai sarana untuk menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, jadi bukan rangkuman. Selanjutnya, poin B tentang ciri-ciri makalah. Makalah memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, merupakan hasil kajian pustaka atau laporan atau uraian hasil pelaksanaan suatu kegiatan lapangan sesuai dengan cakupan permasalahan suatu perkuliahan. Yang kedua, mengilustrasikan pemahaman mahasiswa tentang permasalahan teoritis yang dikaji atau kemampuan mahasiswa dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan perkuliahan. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan pemahaman mahasiswa terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan. Yang keempat, mendemonstrasikan kemampuan mahasiswa meramu berbagai sumber informasi dalam suatu kesatuan sintesis yang utuh. Selanjutnya, poin C tentang jenis-jenis makalah. Pada dasarnya, makalah yang harus ditulis oleh mahasiswa di tingkat universitas merupakan makalah argumentatif yang menuntut penulisnya untuk menyatakan posisi atau stand, cakmen, serta evaluasi tentang isu atau topik yang ditulisnya. Ditinjau dari jenisnya, makalah ditulis mahasiswa bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, mengemukakan pendapat tentang sesuatu. Yang kedua, membahas suatu isu berdasarkan berbagai perspektif, minimal 2 perspektif, misalnya yang konvergen atau persamaan, dan yang kedua perbedaan. Yang ketiga, menerangkan atau menjelaskan bagaimana sesuatu yang terjadi dan apa konsekuensi dari kejadian itu. Melanjutkan materi yang D, yaitu cara menyusun makalah. 1. Tentukan tema atau topik pembahasan. Langkah pertama yang harus dilakukan jika akan membuat makalah ialah menentukan tema atau permasalahan yang akan dibahas. Setelah menentukan topik, Anda bisa melanjutkan ke tahap memilih judul. Buatlah judul semenarik mungkin. Yang kedua, kumpulkan referensi. Kemudian, kumpulkan referensi yang terkait dengan judul. Referensi bisa didapat dari membaca jurnal, buku, maupun wawancara dengan sumber terkait. Nantinya data-data dari referensi
dapat dimanfaatkan untuk membentuk kerangka rumusan masalah. 3. Tulis makalah secara sistematis. Dalam menyusun makalah, sebaiknya dilakukan secara sistematis sesuai struktur makalah yang sudah dijelaskan di atas. Mulai dari bagian pendahuluan terlebih dahulu, fokus terhadap isi makalah yang kamu pilih temanya. 4. Menyunting makalah. Setelah makalah selesai, jangan terburu-buru untuk mempublikasinya. Penting untuk memeriksa isi makalah yang dibuat agar tidak ada kesalahan. Pada tahap ini, perlu melakukan pemeriksaan isi makalah terkait dengan ejaan, penggunaan kata, kalimat, dan bahkan tanda baca. Pastikan juga tidak ada penulisan yang salah atau typo. Selanjutnya, sistematika penulisan makalah. Dilihat dari segi fisiknya, makalah lazim dibuat sebanyak 15-30 halaman. Makalah lazim ditulis dalam minimal 3 bab. Bahkan bisa lebih jika materi pembahasan dipisahkan dari beberapa bab. Adapun sistematika penulisan makalah adalah: yang pertama, cover; yang kedua, kata pengantar; ketiga, daftar isi; yang keempat, bab 1 pendahuluan; yang kelima, bab 2 pembahasan; yang keenam, bab 3 penutup; dan yang ketujuh, daftar pustaka. Pertama, cover. Untuk membuat cover berisikan beberapa keterangan yang meliputi judul makalah. Harus dibuat singkat, jelas, mencerminkan isi makalah, mengandung kata-kata kunci dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. Jumlah kata maksimal untuk judul adalah 15 kata. B. Tujuan pembuatan makalah, yakni untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah tertentu. C. Lambang universitas, yakni untuk lambang yang ditempatkan di tengah halaman, menggunakan lambang yang berwarna dan sesuai standar dengan diameter sekitar 3,5 cm. D. Nama dosen pengampu mata kuliah. Nama dosen pengampu mata kuliah ditulis dengan lengkap beserta gelar. E. Nama kelompok dan atau nama anggota kelompok penulis. Nama kelompok ditulis dengan angka, nama anggota ditulis secara lengkap sesuai urutan abjad dan disertakan dengan NIM yang berada di dalam tanda kurung. F. Nama prodi atau jurusan ditulis tanpa disingkat, yakni prodi pendidikan, contohnya prodi pendidikan kimia. H. Nama universitas ditulis tanpa disingkat, contohnya Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus. I. Nama kota. Nama kota, contohnya Batu Sangkar. J. Tahun penulisan makalah. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar adalah bagian pada makalah yang berisikan ucapan syukur, rasa terima kasih penulis, dan diakhiri dengan tanda tangan penulis makalah. Kata pengantar diletakkan pada bagian awal makalah. Peletakan ini bertujuan agar pembaca mengetahui bahwa dalam menyelesaikan makalah tersebut, penulis atau tim penyusunnya telah melalui banyak hal dan ada pula beberapa pihak yang membantu penyusunan makalah tersebut. Struktur kata pengantar terbagi menjadi 3 bagian, yakni pembuka, isi, dan penutup. Berikut dijabarkan struktur kata pengantar adalah: kata pengantar makalah. A. Bagian pembuka. Berada pada paragraf pertama yang berisikan ucapan syukur penulis atau tim penyusun atas selesainya makalah yang ditulis. Ucapan syukur ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan syukur ini bisa disesuaikan dengan agama masing-masing. Misalnya bagi yang beragama Islam, ucapannya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Bagian isi. Bagian isi berisikan sedikit gambaran mengenai isi dari makalah yang disusun. Pemaparannya dimulai dengan menyebutkan judul makalah. Setelah itu ada sedikit penjelasan mengenai isi makalah untuk memberikan gambaran umum mengenai makalah tersebut kepada pembaca. C. Bagian penutup. Bagian penutup berisikan permohonan maaf dan harapan penulis atau tim penyusun dari makalah yang telah disusun. Permohonan maaf ini lebih ditujukan bila dikemukakan di kemudian hari ditemukan beberapa kesalahan dari makalah tersebut. Untuk harapan berisikan beberapa pandangan atau potensi lebih lanjut dari topik yang diangkat dalam makalah.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan kata pengantar. Di antaranya, 1. Jangan menulis kata pengantar terlalu panjang. Kata pengantar terdiri dari 1 sampai 2 halaman saja, sebab kata pengantar hanya pintu pembuka bagi pembaca untuk memahami isi makalah. 2. Jangan memasukkan ucapan terima kasih kepada banyak orang yang dikenal. Cukup ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang benar-benar membantu. 3. Jangan menggunakan bahasa atau gaya yang casual atau non-formal, akan tetapi gunakanlah bahasa formal. 3. Daftar isi. Daftar isi makalah berisi susunan isi makalah, judul, dan nomor halaman. Setiap uraian yang ada di makalah ditulis dan disusun dengan rapi. Berikut ini disajikan contohnya. 4. Bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan terdiri dari 3 bagian sebagai berikut. 1. Latar belakang. Berisi hal-hal yang melatar belakangi pembuatan makalah sesuai dengan topik yang dibahas. 2. Rumusan masalah. Mengungkapkan masalah yang akan dibahas. 3. Tujuan penulisan. Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai pada penulisan makalah tersebut. 5. Bab 2 pembahasan. Bab 2 pembahasan berisi penelitian tentang ilmu ataupun teori yang sudah pernah dibahas oleh para ahli berkaitan dengan tema makalah yang dipilih. Materi yang dibahas secara teoritis dikaitkan dengan aplikasi praktisi teori ilmu tersebut dalam kenyataan kehidupan keseharian. 6. Bab 3 penutup. Bab 3 penutup terdiri dari 1. Kesimpulan. Berisi tentang kesimpulan akhir dari pembahasan yang sudah dibuat. Penulisan kesimpulan singkat dan jelas, tidak panjang seperti pembahasan. 2. Saran. Berupa masukan, usulan, dan saran dari penulis yang berkaitan dengan isi makalah. 7. Daftar pustaka. Daftar pustaka makalah berisi seluruh sumber yang digunakan dalam pembuatan makalah. Daftar pustaka ini dapat berupa buku, surat kabar, majalah, informasi dari situs internet, dan lain-lain. Dalam makalah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kutipan langsung. Kutipan yang terdiri dari 5 baris atau lebih, diketik dengan jarak 1 spasi, dimulai 5 ketukan dari margin kiri. Kutipan langsung yang panjangnya kurang dari 5 baris, dimasukkan dalam teks, diketik 2 spasi seperti ketikan teks, dan diawali serta diakhiri dengan tanda petik. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak sama persis dengan aslinya. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip dalam kalimat yang disusun sendiri oleh pengutip. Itulah video presentasi dari kelompok 5. Thank you guys for your attention and see you the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.